Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ribert Octavianus dari D3 Perhotelan kelas E. Ini saya akan membahas mengenai strategi dan analisis sumber daya manusia. Oke, langsung saja. Apa itu strategi dan analisis sumber daya manusia? Strategi sumber daya manusia merupakan perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bisnis. Analisis sumber daya manusia. Penggunaan data untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia. Pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi. Satu, untuk meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas itu artinya mengelola waktu dengan efektif, menghindari pemborosan waktu. Kemudian bisa dengan menggunakan teknologi atau alat bantu seperti komputer ataupun kalkulator untuk mempermudah pekerja dalam bekerja sehingga tugasnya dapat selesai dengan baik. Terus kemudian bisa meningkatkan keterampilan ya. Itu bisa melalui training, belajar secara pribadi ataupun dari senior ya. Kemudian dapat menjaga keseimbangan kerja supaya tidak kelelahan. Jadi bisa mengatur waktu dengan baik. Jika saatnya istirahat ya istirahat, jika saatnya kerja ya kerja, makan ya makan. Kemudian meningkatkan kolaborasi tim. Produktivitas yang dimaksud untuk ini merupakan bagaimana cara kita bekerja sama supaya kompak dan pekerjaan itu cepat selesai. Kemudian yang kedua mengurangi turnover. Turnover itu yang dimaksud menurunnya tingkat pergantian karyawan. Tingkat pergantian karyawan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi karyawan. Itu bisa melalui training ataupun dengan belajar dengan senior ya. Lanjut, tujuan strategi SDM. Satu, menyesuaikan SDM dengan tujuan bisnis. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Jadi menarik dan mempertahankan talenta terbaik itu maksudnya kita yang sudah punya basic misalnya dalam housekeeping, kita dapat mempertahankan ya, kemana kecepatannya, kreativitasannya dalam making bed misalnya atau towel art. Terus yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja. Keterlibatan dan kepuasan kerja itu mendorong atau memberikan semangat agar karyawannya termotivasi ya. Yang kelima, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja. Efisiensi dan efektivitas tenaga kerja ini bisa dilakukan dengan peningkatan keterampilan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, ya. Meningkatkan keterampilan itu bisa dengan training, ya. Biasa kalau saya di housekeeping itu training pagi pada saat briefing. Jadi keterampilannya misalnya latihan towel art gitu. Terus keterampilan mengenai ya pembersihan drain floor, nah terus seperti itu. Terus komponen utama strategi SDM. Satu, perencanaan.
menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana seorang ARM itu melihat ya dari sisi keterampilan dia, kebutuhan tenaganya dia, misalnya dia di housekeeping keterampilannya bagus maka bisa direkrut itu, terus menyesuaikan jumlah dan kualitas karyawan. Nah, itu tergantung menyesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan suatu perusahaan. Terus rekrutmen dan seleksi, menarik kandidat yang berkualitas, seleksi berbagi kompetensi dan budaya perusahaan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan karir karyawan. Ini bisa dengan training, terus program kepemimpinan. Lanjut, manajemen kinerja, menetapkan KPI dan evaluasi kinerja. Yang kedua, feedback dan coaching. Terus kelima, kompensasi dan benefit. Itu terus sistem gaji yang adil dan kompetitif. Insentif berbasis kinerja. Yang keenam, keterlibatan dan retensi karyawan. Terus budaya kerja positif, yaitu artinya dalam kita bekerja ada support, terus karyawan-karyawan teman kerjanya tidak toksik, maka akan menjadi hal positif, menjadi lebih semangat dalam bekerja. Terus strategi untuk meningkatkan loyalitas karyawan, artinya seorang atasan harus bisa membuat betah seorang karyawannya. Lanjut, pengertian analisis SDM. Apa itu analisis SDM? Penggunaan data untuk memahami, mengelola, dan meningkatkan kinerja tenaga kerja. Terus digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, memprediksi turnover. Turnover itu prediksi mengenai perkiraan jumlah karyawan yang akan mengundurkan diri. Ya, itu bisa mengundurkan diri karena mau resign atau habis kontraknya. Terus meningkatkan produktivitas. Terus metode analisis SDM. Satu, analisis jabatan. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap posisi. Dua, analisis kinerja. Menilai produktivitas dan pencapaian karyawan. Tiga, analisis kompetensi. Mengukur keterampilan dan kesesuaian dengan pekerjaan. Empat, kepuasan karyawan. Menggunakan survei dan wawancara untuk memahami motivasi kerja. Lanjut, analisis SDM, HR Analytics, data dan teknologi untuk pengambilan keputusan SDM. Di HR Analytics merupakan proses pengumpulan data SDM untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif dalam manajemen karyawan. Terus yang kedua, balance score atau BSC, mengukur kinerja SDM dari berbagai aspek. Terus yang ketiga, survei keterlibatan karyawan, menilai kepuasan kerja dan loyalitas. Ini bisa dengan bagaimana seorang karyawan itu betah atau tidaknya, kerja semangat atau tidaknya, itu bisa dilihat. Jika dia betah, dia semangat, dia loyal, itu artinya karyawan tersebut puas dengan pekerjaannya dan senang dengan pekerjaannya. Seperti itu menurut saya.
Terus implementasi strategi SDM, langkah-langkah implementasi. Satu, analisis kondisi SDM saat ini. Analisis kondisi SDM. Yang kedua, merancang strategi berbasis tujuan bisnis. Yang ketiga, menerapkan teknologi dan HR analitik. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi strategi secara berkala. Yang kelima, melakukan perbaikan berkelanjutan. Oke, studi kasus perusahaan sukses. Contohnya Google, yaitu fokus pada keterlibatan karyawan untuk berinovasi. Ya, jadi itu Google itu perusahaan yang sangat besar. Siapapun pasti tahu dan menggunakannya. Rata-rata memang orang India ya yang mengoperasikan karena memang dari kerjanya yang bagus kalau di Google itu. Terus perusahaan yang kedua ada Toyota menggunakan analisis SDM untuk meningkatkan produktivitas. Analisis SDM yang dimaksud pada perusahaan Toyota ini adalah mengenai orang yang bisa masuk ke perusahaan Toyota itu dianalisis analisis dengan bagaimana keterampilannya ketika dia bekerja ya, hingga dia bisa masuk perusahaan ini Toyota. Terus Netflix menawarkan fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimaksud adalah bisa memilih jam kerja, lokasi, tugas sesuai minatnya, dan fleksibilitas mengenai cuti kerja. Jadi Netflix menerapkan ini karena supaya karyawannya tentunya nyaman. Oke, lanjut. Tantangan dan solusi dalam strategi SDM. Tantangannya kesulitan dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Adaptasi itu maksudnya jadi di mana yang sebelumnya kayak orang-orang tua yang belum tentu bisa menggunakan laptop, jadi harus ada perubahan untuk bisa belajar menggunakan laptop, perubahan teknologi, terus mengelola keberagaman tenaga kerja. Bagaimana tenaga kerja itu kan dari mana-mana saja, harus bisa mengelola keberagaman tenaga kerja. Terus solusinya menerapkan employer branding yang kuat. Yang kedua, investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang inklusif. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, strategi dan analisis SDM sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Penggunaan data dan teknologi dapat meningkatkan efektivitas SDM. Fokus pada pengembangan karyawan meningkatkan produktivitas. Jadi SDM sangat penting untuk keberhasilan bisnis itu karena tentunya melalui seleksi ya untuk bisa ke sebuah perusahaan untuk jika dia SDM-nya bagus maka keberhasilan bisnisnya juga tentunya akan baik pula. Terus penggunaan data dan teknologi dapat meningkatkan efektivitas SDM. Nah ini tentunya sekarang cuma sekarang memang serba cepat dan tepat ya, maka penggunaan data seperti terus teknologi seperti laptop, kalkulator ataupun Google apapun itu memang sangat diperlukan ya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM. Jadi memang harus beradaptasi untuk orang-orang yang mungkin belum bisa menggunakan teknologi tersebut ya.
Terus fokus pada pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pengembangan karyawan itu melalui program-program training ataupun ya itulah. Terus rekomendasi satu, gunakan HR Analytics untuk pengambilan keputusan. Itu tadi apa? Strategis. Terus yang kedua, sesuaikan strategi SDM dengan perubahan bisnis dan teknologi. Jadi ini strategi SDM itu mengenai pemilihan SDM-nya. Jadi karena perubahan-perubahan zaman, seorang harus mencari SDM yang bisa mengoperasikan teknologi, ya kan? Jadi akan memudahkan buah bisnis berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, membangun budaya kerja untuk mendukung inovasi dan keterlibatan karyawan. Tentunya budaya kerja yang baik, budaya kerja yang tidak toksik, sehingga inovasi dan keterlibatan karyawannya sangat baik. Dan ternyata sudah selesai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Bet. Burung, burung tak simpen, burung di simpen. Iri. Saya